Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Novita Ramdhani, NIM 1916021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mahasiswa mampu menganalisis dasar-dasar instruksional, pengembang strategi, pembelajaran matematika, dan prinsip pembelajaran bermakna, meaningful, scientific, dan konstruktivis. Sebelum saya membahas tentang dasar-dasar instruksional, yang pertama yang harus kita ketahui apa itu instruksional. Instruksional berasal dari kata instruction yang berarti pengajaran, pelajaran, atau bahkan perintah atau instruksi. Di dalam dunia pendidikan, instruksional berarti pengajaran atau pelajaran, di mana strategi instruksional adalah pendekatan menyeluruh atas proses belajar dan mengajar dalam sistem instruksional, yakni merupakan perencanaan penuh perhitungan yang kemungkinan kegiatannya yang bakal ditempuh dalam pelaksanaan dengan sadar dan seksama. Selanjutnya kita masuk pada dasar-dasar instruksional, yaitu tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa. Yang pertama, menuliskan pokok materi yang akan dibahas yang diambil dari buku sumber yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Dalam pembahasan materi itu dapat ditempuh dua cara, yakni pembahasan dimulai dari gambaran umum materi pengajaran menuju kepada topik secara lebih khusus, dan dimulai dari topik khusus menuju topik umum. Yang ketiga, pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh konkret. Kemudian yang keempat, penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. Kemudian, saya akan membahas tentang pengembangan strategi instruksional. Pengembangan strategi instruksional merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat komponen untuk menyusun suatu strategi. Di antaranya ada kegiatan instruksional, metode, media, dan waktu. Salah satu unsur utama dalam pengembangan instruksional adalah pemilihan metode yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan, di mana strategi instruksional ini berbeda-beda menurut situasi, kondisi, toleransi, dan jangkauan di suatu tempat pengajaran, walaupun materi atau isi pelajaran sama. Oleh karena itu, seluruh pengajar harus bisa menyusun atau mengembangkan strategi instruksionalnya agar dapat mencapai tujuannya dan proses belajar mengajarnya dapat efektif dan efisien. Menurut Suparman, tahun 2004, terdapat 4 komponen utama strategi instruksional, yaitu yang pertama, komponen urutan kegiatan. Terdiri dari pendahuluan, yaitu penjelasan singkat tentang isi pelajaran, penyajian penjelasan relevansi isi pelajaran baru dengan pengalaman peserta didik, dan penutup penjelasan mengenai tujuan instruksional. Yang kedua, komponen terdiri dari beberapa metode yang digunakan dalam setiap langkah pada urutan kegiatan instruksional. Yang ketiga, komponen media instruksional. Secara harfiah,
berarti perantara atau pengantar, sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang diciptakan untuk membuat seseorang melakukan suatu kegiatan belajar. Dan yang terakhir, komponen waktu, yaitu jumlah waktu dalam menit yang dibutuhkan oleh pengajar dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan kegiatan instruksional. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran matematika. Tujuan instruksional dalam pembelajaran matematika. Menurut Hermawan tahun 2005, pada pokok bahasan bangun datar, mata pelajaran matematika adalah siswa memahami pengertian dan fungsi bangun datar serta mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Itu merupakan tujuan instruksional umum. Kemudian tujuan instruksional yang kedua adalah tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus adalah perumusan perubahan tingkah laku, kemampuan yang diharapkan atau dimiliki peserta didik setelah mengikuti suatu program pengajaran. Selanjutnya kita masuk pada prinsip pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Pelaksanaan pembelajaran bermakna senantiasa mengacu pada prinsip kebermaknaan pembelajaran. Ausubel dalam Yusuf mengungkapkan bahwa pembelajaran bermakna meaningful mengungkapkan 3 kepedulian, yakni bagaimana pengetahuan atau isi kurikulum diorganisasikan, bagaimana pikiran bekerja untuk memproses informasi baru, dan bagaimana guru-guru dapat menerapkan ide-ide tentang kurikulum dan belajar. Adapun syarat-syarat agar tercipta proses belajar bermakna, menurut Sukma Dinata, yaitu bahan yang dipelajari harus dihubungkan dengan struktur kognitif secara substansial dan dengan beraturan. Siswa memiliki konsep yang sesuai dengan bahan yang akan dihubungkan, dan siswa harus memiliki kemauan untuk menghubungkan konsep tersebut dengan struktur kognitifnya secara substansial dan beraturan pula. Prinsip kebermaknaan dalam pembelajaran memiliki 2 arti, yaitu makna logis dan makna psikologis. Makna logis adalah makna yang merujuk kepada isi atau materi dan bergantung kepada hakikat materi itu sendiri, disertai 2 buah keterhubungan, yaitu keterhubungan yang tidak perlu dipermasalahkan lagi dan keterhubungan substansif. Adapun yang dimaksud dengan makna psikologis adalah makna individual, yaitu makna yang terjadi bagi seseorang individu, manakala makna logis dari bahan atau materi dikonservasikan menjadi makna pribadi atau bahan yang bermakna logis, menjadi bagian integral dari struktur kognitif individu yang belajar. Kemudian pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Ada 13 pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu belajar siswa aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry-based learning atau belajar berbasis penelitian. Yang kedua
Asesmen berarti pengukuran kemajuan belajar siswa yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Kemudian yang ketiga, keberagaman mengandung makna bahwa dalam pendekatan ilmiah mengembangkan pendekatan keragaman. Pendekatan ini membawa konsekuensi siswa unik. Kelompok siswa unik termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, dan metode mengajar, serta konteks. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar untuk melatih dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Selanjutnya, pembelajaran melalui pendekatan constructive learning cycle. Secara teoritis, daur belajar konstruktivisme merupakan salah satu contoh model pembelajaran yang berorientasi pada teori konstruktivisme. Mustaji dan Sugiarto tahun 2005 mengatakan bahwa pendekatan konstruktivis merupakan suatu pendekatan yang memberi peluang terjadinya proses aktif. Peserta belajar mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya, memanfaatkan sumber belajar serta beragam, dan memberi peluang peserta belajar untuk berkolaborasi dengan yang lain. Dalam pandangan konstruktivis, peserta belajar sendirilah yang bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Peserta belajar membawa pengertian yang lama dalam situasi belajar yang baru. Peserta belajar sendiri yang membuat penalaran atas apa yang dipelajari dengan cara mencari makna, membandingkannya dengan apa yang telah diketahui, serta menyelesaikan ketidaksesuaian antara apa yang telah ia ketahui dengan apa yang ia perlukan dalam pengalaman yang baru. Suparno tahun 1997 mengidentifikasi 4 prinsip konstruktivis dalam belajar, yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh mahasiswa sendiri, baik secara personal maupun sosial. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari pembelajar kepada pembelajar. Yang ketiga, pembelajar aktif mengkonstruksi terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. Yang keempat, pembelajar sekadar membantu pembelajar dengan menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi pembelajar berlangsung secara efektif dan efisien.